Baik Pak, sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Rika Basaribu dengan NIM 11S24 dari Prodi S1 Informatika dari angkatan 2024 dari kelas 11 IF1. Nah, di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum, di mana di sini akan diberikan dua kode. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari kode yang pertama. Nah, di sini ada include studio.h, di mana include studio.h ini berisi output-output, misalnya printf dan scanf. Di sini juga ada include string.h, di mana di sini untuk mengoperasikan string, misalnya S- strlen dan strcpy, di mana di sini juga ada includes stdlib.h, di mana artinya di sini digunakan untuk untuk mengkonversi string ke angka atau sering disebut dengan array. Angka itu sering juga Pak disebut dengan array. Oke, di sini ada define max leg 60, di mana di sini maksudnya maksimum panjang yang diperbolehkan atau batas maksimum panjang string yang dapat diterima oleh sebuah program ini Pak. Nah, di sini ada char input max leg plus 1. Di misalnya ini ada buffer untuk input tambahan, di mana di sini artinya array yang digunakan untuk menyimpan input dengan tambahan null terminator agar tetap valid dia Pak sebagai string. Di mana di sini scanf 60S artinya digunakan untuk membaca input dari pengguna dengan batas maksimum atau batas maksimalnya 60 karakter Pak. Di mana jika input gagal di sini, jika input gagal dibaca atau scanf tidak mengembalikan satu, program akan mengirimkan pesan atau mencetak invalid input. Nah, dan berhenti dengan adanya return satu. Nah, integer length atau strlen input ini Pak artinya di mana digunakan untuk menghitung panjang panjang string, di mana string input ini adalah panjang dari string. Oke, di mana di sini ada memeriksa apakah panjang input adalah kelipatan 3, di mana if leg derajat persen 3 tanda seru sama dengan 0. Artinya di sini program memeriksa apakah panjang input adalah kelipatan 3. Jika tidak, inputnya ini tidak akan valid Pak, dan program akan mencetak input lalu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, di sini iterasi setiap 3 karakter dalam input artinya di sini juga ada Pak for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari leg i plus sama dengan 3. Artinya di sini perulangan for berjalan setiap 3 karakter dan membaca 3 digit angka dari string input. Di mana strncpy buffer input plus 1 3 ini artinya menyalin 3 karakter ke dalam buffer. Di mana buffer di dalam kurung 3 ini Pak artinya menambahkan null terminator agar buffer menjadi string yang akan bisa dijalankan atau valid Pak. Di mana atau buffer ini mengonversi 3 digit angka menjadi nilai ASCII. Di mana di sini Pak ada disyaratkan program program memeriksa apakah nilai ASCII valid, di mana di sini ada rentannya Pak dari 32 sampai 126, yaitu karakter yang dapat ditampilkan. Jika valid maka program akan menampilkannya Pak. Di mana di sini ada printf, di mana di sini itu digunakan untuk mencetak outputnya agar rapi Pak. Di mana di sini ada return 0, di mana artinya menandakan bahwa program ini berjalan dengan sukses. Oke, eh, saya akan coba menjalankannya Pak, yaitu terminal gcc min o p t 4. Saya akan mulai masukkan kodenya Pak, yaitu 0891117044 03 03 02
1091 20 Nah, di sini Ibu, di sini Pak, di sini, maaf Pak, di sini akan ada hasilnya U, Mi, NC. Oke, program pertama atau kode pertama sudah jalan dengan baik Pak. Saya akan mencoba menjelaskan kode yang kedua. Oke, di sini ada juga include studio.h, include studio string.h dan include stlib.h. Di mana tadi sudah dijelaskan di kode yang pertama arti dari include studio.h itu Pak. Di mana arti include studio.h itu digunakan untuk operasi input dan output misalnya scanf dan printf. Di mana ada juga include string.h di mana juga digunakan untuk operasi string misalnya strand dan strand copy. Di mana di sini juga include stdlib.h di mana di sini juga digunakan untuk konversi string ke angka atau array. Nah, di sini atau ada define max length 60 atau maksimum panjang input. Di mana di sini masuknya adalah digunakan untuk membaca input dari pengguna dengan batas maksimalnya itu Pak 60 karakter. Di mana di sini juga Pak menentukan batas maksimal panjang input agar tidak melewati alokasi memorinya Pak. Nah, di sini ada char input max leg plus 1 di mana di sini digunakan untuk menyediakan buffer untuk menyimpan string input ditambah satu untuk karakter null terminator. Nah, di sini ada scan di mana di sini ada membaca input dengan batasan panjang maksimum. Di mana di sini untuk scanf 60s di mana artinya membaca maksimal 60 karakter sebagai input dari pengguna, Pak. Di mana di sini mengecek apakah input valid. Jika tidak, program akan mengirimkan pesan atau mencetak invalid input dan akan keluar dengan return 1. Di mana integer like atau string input ini Pak artinya menghitung panjang string yang dimasukkan oleh pengguna. Di mana if like di mana di sini ada memeriksa apakah panjang input adalah kelipatan 3. If like persen 3 sama dengan 0. Artinya memastikan panjangnya adalah kelipatan 3 karena setiap karakter ASCII memiliki 3 digit. Nah, jika tidak kelipatan 3, program akan menampilkan invalid input dan akan keluar dengan return 1. Nah, di sini ada iterasi setiap 3 karakter dalam input di mana di sini for integer i 0 i diusir leg 1 plus sama dengan 3 artinya loop ini Pak berdiri setiap 3 karakter dalam inputnya di mana di sini ada char buffer 4 artinya buffer untuk menyimpan 3 digit angka asli dan 0 1 terminator di mana ada di sini string cpy buffer input plus 1 3 artinya menyalin 3 karakter dari input ke buffer. Di mana di sini buffer 3 sama dengan 0 derajat 0 ini artinya menambahkan 0 terminator atau menambah menambah garing 0 ini di akar agar menjadi string yang lebih valid Pak. Di mana di sini ada integer ASCII value atau buffer artinya mengonversi string 3 digit menjadi angka integer ASCII. Di mana sini if ASCII value lebih besar sama dengan 32 dan ASCII value lebih kecil sama dengan 126 artinya memeriksa apakah ASCII atau nilai ASCII ini berada dalam rentang karakter yang dapat ditampilkan yaitu antara 32 sampai 126. Nah, di mana jika tidak valid diganti dengan ini Pak tanda tanya atau karakternya ini tidak dikenali dan jika valid dicetak sebagai karakter dari persen C ASCII value di mana di sini ada print
Derajat N artinya di sini Pak mencetak neoline agar outputnya lebih rapi dan return nol itu Pak menandakan bahwa programnya ini berjalan dengan berhasil Pak atau dengan sukses. Oke, saya akan mencoba menjalankannya Pak. Mana saya akan mencoba menjalankan Pak. GCC min O P T O 4 02 dot C 066 10 51 03 20 79. Nah, programnya atau kodenya ini berjalan dengan sukses, Pak. Big O. Demikian Pak presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar.